Sebenarnya IISMA ini hampir sama dengan PMM. Mungkin kalian tahu PMM itu apa? Pertukaran antar kampus yang di Indonesia, tapi ini antar universitas yang di luar negeri. Sama aja sih, kayak kita belajar satu semester. Kita ada challenges. Challenges dari IISMA itu kayak kita bikin event yang seperti Batik Day atau merayakan Heroes Day, atau kita memperlihatkan like what is Indonesian culture ke mereka, entah itu bentuk kayak tarian, makanan, atau bazar, atau ya yang lain sebagainya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Teknokrat, kembali lagi di podcast Universitas Teknokrat Indonesia bersama Kasti Marlia. Hari ini kita bakalan ngobrol lagi seputaran tentang mahasiswa pastinya. Dan aku kedatangan salah seorang bintang tamu yang sebentar lagi bakalan ke luar negeri nih. Nah, ngomongin tentang ke luar negeri mungkin itu menjadi salah satu wishlist atau impian setiap orang yang ada di dunia ini. Dan pastinya banyak banget negara-negara yang bakal menjadi wishlist atau impian kalian. Mungkin salah satunya adalah Turki. Nah, kalau mendengar kata Turki pasti kalian ingatnya dengan Kapadokia dan lain sebagainya. Tapi Turki juga terkenal dengan istilahnya pariwisata, terus itu juga dunia pendidikan dan juga ekonomi yang berkembang. Salah satu mahasiswi Universitas Teknokrat Indonesia berhasil lolos nih di pertukaran mahasiswa tingkat internasional dan bakalan berangkat ke Turki di bulan September. Gimana ceritanya bisa lolos dan juga bisa bakalan pergi ke luar negeri? Kita langsung ngobrol bareng sama tamu kita hari ini, namanya adalah Syafina Lestiani. Halo Syafina. Hai Kak. Apa kabar Syafina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak udah datang lagi ke podcast ya. Ini kali kedua Syafina datang. Dan kalau yang sebelumnya kita ngobrolin tentang prestasi dan juga kegiatan Syafina dalam berorganisasi, kali ini kita mau ngobrolin tentang gimana ceritanya bisa sampai lolos ke pertukaran internasional. Boleh tahu nggak sih nama programnya apa? Terus tuh juga ini tuh dari mana seperti itu? Jadi IISMA kepanjangannya adalah Indonesian International Mobility Awardee, and dan itu beasiswa dari Kemendikbud. Mungkin kalian tahu dari Kemendikbud itu ada kampus mengajar, PMM, KKN dan lain sebagainya gitu sih. Oke, jadi ini adalah pertukaran International Student Mobility gitu lah ya. Yeah. Dan Turki jadi salah satu pilihannya. Dan boleh tahu nggak sih kenapa Syafina bisa memilih Turki untuk tujuan dari pertukaran mahasiswa ini? Sebenarnya itu karena hal sepele ya Kak. Karena apa nih? awalnya itu pilihan pertama itu di UK sebenarnya. Tapi di pilihan kedua aku pilih yang di Turki cuman gara-gara aku suka kucing. Iya. Jadi hal yang sepele dan pengen lihat Kapadokia sebenarnya. Terus akhirnya ya dapet di Turki gitu Kak. Boleh tahu nggak apa hubungannya si kucing ini sama si Turki ini sampai akhirnya memilih Turki jadi pilihan keduanya Syafina gitu? Ya awalnya itu karena ya suka kucing gitu kan Kak. Terus akhirnya aku lihat di website di IISMA dan lihat courses yang mereka sediain, dan akhirnya itu kayak cocok nih di courses yang mereka sediain. Jadinya akhirnya pilih ya di situ. Oke, nah kalau untuk programnya sendiri nantinya bakalan berangkat kan di bulan September ya. Itu programnya terkait dengan apa aja sih? Apakah memang fokus cuma di dunia pendidikannya aja atau mungkin ada hal lainnya nanti bakalan Syafina ikutin? Sebenarnya IISMA ini hampir sama dengan PMM. Mungkin kalian tahu PMM itu apa? Pertukaran antar kampus yang di Indonesia, tapi ini antar universitas yang di luar negeri. Sama aja sih, kayak kita belajar satu semester. Kita ada challenges. Challenges dari IISMA itu kayak kita bikin event yang seperti Batik Day atau merayakan Heroes Day, atau kita memperlihatkan like what is Indonesian culture ke mereka, entah itu bentuk kayak tarian, makanan, atau bazar, atau ya yang lain sebagainya gitu. Berarti bakalan memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Nantinya kalau misalnya bakalan berangkat ke Turki sendiri, apa yang sudah Syafina siapkan nih untuk misalnya pertukaran budaya dan memperkenalkan, khususnya kan dari Provinsi Lampung, bakalan ngebawa apa aja sih di sana? Kalau aku sih
mau nyiapin baju khas Lampung kalau nggak salah. Nanti kita kan kalau untuk kelompokku sendiri ya, kita ada acara Heroes Days. Nah di situ kita bikin event di mana kita akan tampil tarian, bela diri, dan bikin bazar makanan khas Indonesia. Kalau dari aku sendiri, aku niatnya mau tari Lampung, khas Lampung. Jadi nanti kalau tari ya pakai pakaian khusus Lampung. Dan ada juga batik day, di mana nanti pakai batik yang ada khas Lampungnya gitu Kak. And mungkin nanti di bazarnya juga masakan khas Lampung gitu Kak. Oke, jadi dari mulai kulinernya sampai dengan tarian dan juga yang bakalan dibawa ke sana. Tentang ISMA sendiri juga untuk Syafina nih persiapannya seperti apa sih? Awal mula gitu bisa tertarik sampai akhirnya memilih untuk mencoba ikut deh daftar ISMA, siapa tahu beruntung atau memang sudah diniatkan dari lama gitu. Sebenarnya ISMA ini aku daftar ISMA ini kedua kalinya. Tahun kemarin daftar ISMA dan lolos sampai babak terakhir yang di interview itu, tapi akhirnya nggak lanjut gitu ya Kak. Terus karena jadi kayak nggak terlalu semangat, kayak lesuh gitu karena nggak lolos. Akhirnya itu ikut pendaftaran untuk pertukaran yang lainnya seperti Wisely yang sekarang ikutin kemarin. Global Ukrad kayak Kak Vina kemarin, tapi nggak lolos 2 kali itu. Jadi akhirnya coba lagi tahun ini, terus alhamdulillah dapat di sini di Turki. Berarti ini adalah kali kedua setelah yang sebelumnya belum beruntung, belum berhasil, dan ini dicoba lagi ternyata berhasil gitu ya. Berarti sudah banyak pengalaman Syafina mendaftar di beberapa pertukaran internasional. Kalau misalnya dari tahapan-tahapannya sendiri di ISMA ini seperti apa sih? Mungkin sobat teknokrat di luar sana, siapa tahu di tahun 2024 nanti mau coba juga nih, siapa tahu bisa kayak Syafina keluar negeri gitu. Untuk persiapan ISMA kemarin tuh a lot ya. Ya pertama dari EPT atau English Proficiency Test. Kalau dari ISMA sendiri, mereka menerima 3 type, TOEFL, IBT, IELTS, and also Duolingo. Kalau aku sendiri pakai Duolingo yang dibantu sama advisorku, Mr. Yogi sama Miss Intan. Ada juga kita harus siapin essay. Jadi di ISMA ini ada 4 essay yang kita harus tulis. Essaynya tuh like questionnya mungkin like cerita tentang achievement kita, atau kontribusi apa yang kita berikan ke ISMA, atau like what we're gonna do there, something like that. Abis itu kalau udah siapin dokumennya, udah siapin esainya, terus kita daftar, nanti pas udah daftarnya itu ada 3 tahap kalau nggak salah ya. Yang dokumentasi seleksi dokumen itu, terus tes kebinekaan itu, dan tahap terakhir itu interview. Oke, berarti ada 3 tahapan dari mulai seleksi administrasi dulu, kemudian juga apalagi yang kedua tadi? Tes kebinekaan dan juga yang ketiga baru tes wawancaranya. Nah, kalau untuk pesertanya sendiri nih, setelah akhirnya Syafina lolos, untuk dari Indonesianya nanti bakalan Syafina berangkat itu ada berapa peserta? Dan kalau sampai sekarang udah ada teman-teman dari kota atau provinsi mana aja nih yang Syafina tahu? Kalau tahun ini ada, kalau nggak salah ya, 1.200-an itu campur S1 dan D3 kalau nggak salah, like vocational students and undergraduate students. Dan teman-temanku ini kebetulan ada 20 orang, and banyak yang dari Bandung, Jakarta, Depok, Makassar, Medan, dan lain sebagainya gitu. Berarti banyak banget istilahnya, seluruh Indonesia juga mereka punya beberapa perwakilan. Dari 1.200 orang itu diberangkatkan ke berbagai negara, dan untuk 20-nya tadi yang bakalan berangkat ke Turki bareng-bareng sama Syafina ya. Kalau misalnya Syafina sendiri kan tadi ngomongin Turki juga erat kaitannya dengan Kapadokia dan juga kucing ya. Nah, sebelumnya tuh memang udah belajar dengan culture-nya si Turki kah, atau memang udah ada penasaran tentang kuliner atau bahkan budaya lainnya seperti itu? Honestly, pas itu belum ada, jadi pure karena pengen lihat kucing. Gitu aja. Iya, ya? Jadi itu sebenarnya belum tahu apa-apa tentang Turki.
bahasanya belum tahu, makanannya belum tahu, budayanya juga belum tahu. Mungkin yang ku tahu itu series Turki yang ada di Indonesia itu. Tapi selain itu nggak ada sih. Belum ada ya. Berarti bener-bener blank, belum ada yang tahu tentang Turki. Dan ini kali pertama berangkat ke Turki atau sudah pernah gitu? Pertama kali ke Turki. Kalau misalnya untuk Syafina sendiri kan persiapannya bakalan berangkat di bulan September sampai dengan di bulan sekarang ini Juli. Apa aja sih yang persiapan yang udah Syafina siapkan selain dari fisik juga pastinya, terus juga yang lainnya? Kalau untuk sekarang kelompokku itu lagi ngurusin visa, so there's a lot of things yang harus disiapin untuk visa, like dokumen seperti KTP, KK, akte. Itu kita juga harus nyiapin asuransi. Asuransi itu like health insurance yang menjaga kita kalau kita ada apa-apa di sana, amit-amit gitu ya. Terus kita juga harus ada like letter of acceptance yang dari Undifnya sendiri, terus letter of yang memberitahukan di mana kita tinggal di sana, and ya mungkin uang ya. Oke. Ya. Gitu Nah, ngomongin tentang dokumen sama uang tadi yang disampaikan, berarti kalau sekarang lebih kepada persiapan dokumennya dan juga nunggu visanya keluar juga ya. Dan untuk dari kegiatan si International Student Mobile ini, pemerintah itu memberikan full biaya bantuannya atau ada yang seperti apa? Ku bisa bilang full untuk perjalanan dan kehidupan yang di sana, tapi untuk kayak persiapan bikin paspor atau kayak perjalanan kalau kita mau bikin visa di Jakarta, kayak penerbangannya atau gimana itu kita tanggung sendiri. Tapi selain itu ditanggung sama pemerintah, mungkin bayarnya itu lewat ya langsung ke rekening kita, atau reimbursement gitu Kak. Berarti kalau untuk full beasiswanya adalah dari mulai pelaksanaan kegiatan sampai dengan selesai, yang tidak termasuk itu kayak mulai dari visa ataupun paspor dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk berapa lama durasinya nanti nih kalau misalnya si Syafina ke Turki, berapa lama kegiatannya? Kurang lebihnya 4 bulan ya, dari pertengahan September sampai pertengahan Januari. Oke, berarti hampir sama dengan perkuliahan lah ya, 4 bulan. Dan kalau misalnya untuk Isma sendiri ini juga gimana sih dukungan dari keluarga, terus tuh dari kampus juga pada saat orang tua dan juga keluarga di rumah dikasih tahu kalau Syafina lolos dan bakalan berangkat ke Turki itu seperti apa? Kalau orang tua aku setuju-setuju aja sih, karena mereka lebih give all the agreement to me. Jadi kalau misalnya aku pengen kemana atau ikut kompetisi atau ikut kegiatan apa, mereka tuh dukung banget. Dan saat mereka dengar aku akhirnya lolos tahun ini, mereka like feel very proud obviously gitu. Kalau untuk advisor sama teacher, I wanna say great thanks to Mr. Yogi and Miss Intan, karena mereka berdua like help me from awal sampai akhir, sampai daftar 2 kali di Wisely juga di UGRAD, tapi mereka tetap dukung aku sampai selesai gitu. Luar biasa banget ya. Jadi dukungan itu benar-benar dukungan penuh dari sekitarnya Syafina ya. Dan itu juga bisa buat yang tadinya mungkin sedikit ada rasa insecure pada saat gagal di awal, terus akhirnya bangkit lagi, daftar lagi. Berarti kurang lebih tahun ini semua yang 3 kegiatan tuh didaftarkan, atau dari tahun sebelumnya kayak yang Wisely, terus juga yang UGRAD, dan akhirnya sampai ISMA? Tahun kemarin kalau nggak salah tuh. ISMA kemarin bulan Mei, Wisely itu Oktober barengan sama Sekar itu. Berdua ya? Iya. Terus yang UGRAD itu akhir tahun kemarin, jadi Desember. So 3 beasiswa dalam 1 tahun. Luar biasa banget ya. Dan itu esainya berbeda-beda atau memang Syafina sama dengan esai yang diikutan di ISMA? Berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada hal yang mungkin membuat Syafina kayak ada ke-triggernya juga nggak sih, atau ada kendalanya nggak sih dalam proses pembuatan esainya, atau mungkin pada saat mengikuti si tahapan-tahapan itu tadi? Kalau dari aku sih nggak ada sih. My advice itu just stay true to yourself. Tulis apa adanya. Like don't try to lie in your essays or try to like exaggerate gitu. Ya tulis apa adanya, and hopefully your essays will turn out very good and be accepted gitu.
Kalau untuk esainya sendiri dan di wawancara, ada lagi nggak sih presentasi yang diharuskan atau memang full di proses wawancara itu aja si esainya dibahas? I would say tingkatin prestasi sama ikut kegiatan dan organisasi, karena itu sangat membantu untuk tes wawancara dan tes dokumen. Karena kalau di ISMA kita ada kayak pembuatan visi gitu, kita suruh isi prestasi kita ikut organisasi apa, dan itu sangat membantu like kita kepilih atau enggak, kita lolos ke tahap interview atau enggak gitu Kak. Oke, berarti memang sangat berpengaruh ya aktifnya di dunia organisasi ini. Nah, ngomongin organisasi juga nih, Sobat Teknokrat, Kak Syafina ini sekarang menjabat sebagai Ketua Teknokrat English Club, betul ya? Dan baru-baru ini di tahun 2023 ini kembali mengukir prestasi lagi, juara 1 lagi di beberapa ajang, mulai dari yang di Speech Telkom Annual Contest Society, itu juga yang menang tuh juga di Short Film in Telkom Annual Contest, dan juga EEC in Action. Jadi ini kayaknya udah beberapa kali ikut dan langganan menang ya dari tahun kemarin ya. Satu lagi aku mau tanya juga, untuk kegiatan Girls Go Beyond itu masih dijalankan nggak sih sampai sekarang? Kalau sekarang masih, untuk sekarang karena sekarang udah pulang dari YC dari Amerika Serikat, dia udah ada program yang akan dijalanin nanti, tapi mungkin jalaninnya pas aku udah nggak ada, gitu. Jadi mungkin Girls Go Beyond tetap jalan sama Sekar sama anggota lainnya, and I will just give support if they need it. Jadi Sobat Teknokrat, si Syafina ini juga punya namanya, salah satu project namanya adalah Girls Go Beyond gitu, bareng sama Sekar ya. Kalau tahun lalu Sekar yang kemarin berangkat ke Wisely ke luar negeri juga, sekarang gantian Syafina ya. Berarti memang berdua juga sudah temenan akrab dan circle pertemanannya satu ini ya. Selain itu juga mereka juga aktif di kegiatan kerohanian di UKM Islam Ar-Rahman ya. Dan gimana sih pertemanan Sekar sama Syafina kalau boleh tahu? Karena kan dua-duanya udah dalam satu organisasi yang bareng, terus itu juga ternyata saling dukung. Sekarang gantian ya, keluar negerinya juga bareng di tahun yang sama. Kita awal kenalan terus temenan itu semester 1, semester 2 ya, karena kita dalam kelas bimbing yang sama, jadi sering ketemu, terus akhirnya tuh lama-lama ya jadi dekat, jadi temen. Terus akhirnya kita satu organisasi juga di TEC, terus akhirnya aku join juga di UKMI Ar-Rahman, terus kita ya everywhere we go ya with her, with me, so kita berdua saling ada di manapun di kampus ya. Berarti memang deket banget juga, nggak cuma di barengan pertemanan, tapi juga kayak ikut perlombaan atau kegiatan lain juga ikut bareng-bareng gitu ya. Nah, kalau untuk Syafina sendiri ke depannya nih, setelah nantinya bakalan ikut IISMA di tahun 2023, masih ada lagi nggak wishlist yang mau digapai gitu di tahun ini atau di tahun berikutnya, apalagi nih? Wishlist, nggak ada wishlist yang gede banget sih, cuman I hope that kalau misalnya pulang, aku segera magang, ngajuin dudul, and I hope kuliah itu lancar sampai akhir sih. Amin, kita doakan sama-sama ya Sobat Teknokrat. Ada juga nggak sih yang mau disampaikan sama Sobat Teknokrat di rumah? Mungkin biar mereka juga bisa lebih termotivasi karena ngeliat Syafina dengan pencapaiannya sekarang. Pastinya kan istilahnya namanya manusia belum puas, tapi selalu berusaha untuk bisa lebih baik lagi gitu. Apa yang mau disampaikan sama Sobat Teknokrat? My advice bagi perjuangan ISMA tahun besok, ISMA 2024, jangan menyerah, because there's gonna be some times where you think that it's the end, tapi pasti ada kesempatan lagi. Tapi pokoknya the key advice is try again. Mungkin rezekinya bukan di ISMA, tapi mungkin di pertukaran lainnya seperti YC, UCRAT, atau other types of programs that you might think that it's not for you. Just the key advice is just keep on trying. Oke, berarti harus tetap berusaha gitu ya. Terima kasih banyak Syafina udah datang di podcast Teknokrat, sudah berbagi juga cerita sama teman-teman yang ada di rumah. Semoga nanti lancar di bulan Septembernya untuk keberangkatannya, dan juga setelah pulang dari Turki bisa membawa lebih banyak lagi ilmu-ilmu baru, dan juga nanti apa yang bisa diterapkan gak cuma di alma maternya, mungkin juga nanti di project di Girls Beyond-nya ya. Sehat selalu Syafina, dan semoga nanti kita bisa ketemu lagi setelah pulang dari Turki dengan cerita
cerita-cerita baru lagi. Dan Sobat Teknokrat, itu dia podcast kita hari ini. Untuk kamu yang mau kayak Kak Syafina berprestasi terus juga berhasil di pertukaran mahasiswa di tingkatnya luar negeri atau internasional, kamu juga bisa bergabung di Universitas Teknokrat Indonesia dengan cara apa? Gabung menjadi mahasiswa berprestasi. Langsung aja cari informasinya di www.teknokrat.ac.id, atau kalau misalnya kamu mau daftar, langsung aja buka website di www.spmb.teknokrat.ac.id. Itu dia podcast kita hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan juga like untuk di YouTube di Sobat Teknokrat. Kita ketemu dengan bintang tamu lain lagi yang pastinya dengan cerita berbeda dan pastinya bikin kamu lebih semangat lagi menjalani hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye. Bye.